Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dengan qudrah, iroda, dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertatap muka di udara, di media sosial, dalam rangka kita membahas atau mengupas buku-buku karya ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membedah terlebih dahulu ya. Kalau sebelumnya kita membuka buku karya dari Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullahu, dan itu insya Allah tidak akan kita tinggalkan terlebih dahulu ya. Kita akan kaji juga sampai beres insya Allah. Namun kita selingi dengan pembahasan dari buku-buku yang lain. Di sini kita akan membahas atau kita akan mengkaji berkaitan dengan sebuah buku yang berjudul Wahai Wanita, Raihlah Surga di Rumahmu. Ini adalah karya dari Syekh Muhammad Husain Isa rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita masuk kepada subjudul yang akan beliau paparkan, kita harus tahu dulu ya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga itu ya, potensi meraih surga itu bisa di mana-mana. Bisa kapan saja, bisa di mana saja. Tidak melihat dia itu laki-laki, tidak melihat dia itu perempuan, tidak melihat orang desa, orang kota, kemudian dia itu orang yang berada di rumah, di kantor, dan di mana saja dia berada. Tidak. Ketika dia ingin meraih surga, maka Allah ada di sana. Potensi surga dapat diraih di sana. Jadi tidak hanya ditekankan atau cenderung kepada salah seorang saja atau keadaan-keadaan tertentu, tidak. Tidak melihat dia sedang kaya, tidak melihat dia sedang miskin, tidak melihat dia sedang leluasa, tidak melihat dia sedang sibuk, tidak melihat dia sedang sehat atau sakit ya. Potensi surga itu banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan saling menyangka, oh itu orang itu mahnya potensi surganya itu, meraih surganya besar, sedangkan saya tidak. Kata siapa? Jangankan potensi surga, potensi neraka saja itu besar juga. Jadi tidak hanya potensi surga, dia bisa meraih surga, dia berbuat baik, dia beramal soleh. Begitu juga potensi neraka, tiap-tiap orang, tiap-tiap keadaan itu besar juga. Jadi kita tidak bisa memandang seseorang atau suatu keadaan tertentu itu dipenuhi dengan potensi surga. Tiada lain, ada juga potensi neraka. Padahal di kita juga sama. Dalam keadaan kita misalnya sebagai seorang laki-laki, kita sebagai seorang perempuan misalnya, atau kita sebagai seorang yang sedang sakit, seorang yang sedang sehat, potensi surga dan neraka itu banyak ya. Jadi tidak hanya cenderung kepada potensi surga, ada juga besar juga potensi neraka bagi setiap orang. Terlebih sebagian orang menyangka juga, misalnya sebagian orang ya, bahwa potensi surga kamu itu besar ya, kamu seorang laki-laki misalnya, potensi berbuat kebaikan kamu itu besar, kamu senantiasa berada di luar, kamu pergi ke sana kemari, bertemu dengan orang, saling menyapa, kemudian memberi salam, kemudian bersedekah ketika ada orang yang memerlukan misalnya di perjalanan. Kemudian kamu misalnya berusaha mencari nafkah, tiap langkahnya itu dihitung dan dijadikan saksi setiap apa yang diinjaknya atau setiap ada yang berada di sekitarnya ya. Dan seterusnya. Adapun misalnya di luar itu merasa terasingkan. Loh kok dia bisa seperti itu? Padahal potensi meraih surga itu bisa di mana-mana. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan begini juga ya. Ada yang berkata bahwa misalnya
Ada orang yang tidak berhijab misalnya, kemudian dia beralasan bahwa surga itu bisa diraih tidak hanya dengan satu jenis saja, tapi bisa dari sisi-sisi yang lain. Itu memang benar juga, tapi tidak bisa dibenarkan seluruhnya juga. Maksudnya adalah ketika misalnya kita ingin meraih surga, tapi di sana pelanggaran, maka tetap saja di sana tidak ada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana ada pelanggaran, maka ridho Allah tidak ada di sana. Seperti misalnya perintah untuk berhijab misalnya, itu kan sudah jelas dalam Al-Quran, ya, ataupun dalam Al-Hadis misalnya, berkaitan dengan hijab itu atau berkaitan dengan jilbab itu. Tapi misalnya dia melanggar, ya, dia beralasan bahwa surga itu misalnya bisa diraih dari si ini dan ini misalnya gitunya. Padahal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu fa'tu bihi mastata'tum. Apabila aku memerintahkan suatu kepada kalian, maka datangkanlah, maka lakukanlah mastata'tum, semaksimal mungkin, semampu kalian. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk melanggar. Ketika disuruh seperti itu sudah saja. Allah menyuruh, baik itu dengan perintah yang kuat ataupun tidak, yang jazim atau jazim kalau istilah para ulama, maka kita laksanakan. Ketika Allah melarang kita, ya, baik penekannya itu jazim atau ghair jazim, ya, yang nantinya melahirkan haram dan makruh, maka kita jauhi semaksimal kita, ya. Nah, kemudian kedudukan manusia di sisi Allah itu tidak melihat status sosial, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat warna kulit, bangsa, dan seterusnya. Kalau manusia kadang-kadang demikian. Ada kalanya kita, misal mohon maaf ya, bersalaman dengan seorang yang dia itu punya kedudukan yang tinggi, dia punya jabatan misalnya di suatu perusahaan atau di negara misalnya, kemudian dia punya harta yang berlimpah juga, kemudian di samping kita dia tidak punya jabatan apa-apa, baik di perusahaan atau misalnya di negara tentunya, atau dia pun dilihat dari segi ekonominya berada di, mohon maaf, di bawah garis kemiskinan misalnya, maka kadang-kadang ketika kita bersalaman dengan orang si A yang pertama dengan si B yang kedua, itu berbeda. Itu manusia, kadang-kadang ada seperti itu, walaupun itu tidak seperti itu juga, kita samakan saja karena derajat manusia itu tidak dilihat dari itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat tidak melihat kepada hal yang demikian. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian, di antara kita. Jadi ketika orang itu takwa, sudah, itu dianggap mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun oleh manusia kadang dihinakan. Tapi ketika misalnya dia jauh dari Allah, ya, walaupun oleh manusia dihormati, disegani, ya, dimuliakan di hadapan Allah, tidak demikian. Nah, itu berkaitan dengan kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kedudukan laki-laki dan perempuan. Ini pun sama. Yang dilihat itu bukan jenis kelaminnya. Kamu laki-laki misalnya bisa berkeliaran di luar rumah, bisa saling menyapa, bisa ini itu berbuat kebaikan. Sedangkan wanita misalnya, mohon maaf, di antaranya ada yang berada di rumah seharian dan seterusnya, dia menyangka bahwa potensi atau bukan potensi, kecenderungan meraih surga itu lebih berat kepada laki-laki atau kepada suami, sedangkan dia itu sedikit. Itu kata siapa? Potensi untuk meraih surga itu setiap orang, sebagaimana yang tadi saya katakan itu banyak, ya, potensi itu. Tidak melihat dia laki-laki, tidak melihat dia perempuan, tidak melihat yang ada di kantor, tidak melihat di rumah atau di lapangan. Itu potensi untuk meraih surga itu banyak. Tidak cenderung kepada salah satu keadaan saja atau salah satu jenis kelamin saja. Tidak. Nah, diantaranya, ya, ketika wanita itu berada di rumah, ya, potensi untuk meraih surga itu besar sekali, sebagaimana yang akan kita bahas di buku ini. Ada alasan misalnya di rumah itu capek, di rumah itu stres dan sebagainya, misalnya jenuh, bosan, tentunya
Apakah potensi-potensi jenuh, potensi-potensi bosan, potensi-potensi stres itu hanya di rumah? Ternyata orang yang berada di luar pun, yang berada di kantor, di lapangan pun, itu sama. Ya. Potensi stres ada, potensi bosan ada, potensi ya boring gitunya, itu ada juga, bahkan banyak juga gitunya. Jadi itu bukan sebagai alasan. Namun kalau misalnya dirasa sudah sangat-sangat jenuh, ya kita bisa pergi untuk istilahnya refreshing ya, atau healing, dalam artian mengobati rasa jenuh kita. Itu pun bukan sebagai tujuan atau bukan sebagai alasan pokok ya. Saya misalnya stres itu karena saya tidak pergi keluar, saya stres, saya bosan karena saya misal belum ini ya. Itu sebenarnya bukan alasan yang pokok. Yang saya khawatirkan adalah ketika seorang stres ya, ketika seorang itu galau, ketika seorang itu merasa bosan, beban berada di pundaknya terasa berat tuhnya, itu bisa jadi karena dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ingatlah bidzikrillahi, hanyalah dengan mengingat Allah ya, tatmainnul qulub, hati ini akan terasa tentram, hati ini akan terasa nyaman. Jadi orang yang dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, maka semakin nyamanlah hatinya, semakin tentramlah hatinya, semakin sejuklah jiwanya. Ketika dia dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensinya itu dia akan bahagia, dia akan sejuk, dia akan merasa senang, tentram, damai di dalam dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah apabila disebut namanya, idza dzukirallahu ya. Apabila disebut nama Allah ya, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Jadi ketika kita misalnya kita merasa bosan ya, bosan sangat gitu. Kemudian merasa stres ya dengan pekerjaan atau rutinitas di rumah misalnya. Kita merasa stres misalnya. Maka sudah sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah hatinya itu akan menggerakkan anggota badannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejauh mana kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Semakin kita responsif terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin sejuklah jiwa kita, semakin gembiralah atau bahagialah kehidupan kita. Ketika adzan berkumandang misalnya, sejauh mana kepakaan kita terhadap panggilan tersebut? Apakah sudah dari awal mempersiapkan ya? Atau misalnya ketika adzan baru wudu ya, kalau laki-laki misalnya ke masjid itunya, atau misalnya ketika mendengar adzan ya, kita anggap saja itu hanya adzan saja, tidak ada bedanya misalnya dengan suara-suara yang lainnya, karena respon kita demikian misalnya tidak langsung cepat tanggap untuk memenuhinya misalnya. Maka jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan stres, dengan bosan, dengan masalah ini dan itu. Justru ketika kita mendapatkan masalah ya, baik itu di rumah khususnya misal kaum perempuan atau di luar secara umum misalnya, maka harusnya kita introspeksi ya. Kita harusnya introspeksi diri kita ya. Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika Allah ketika Allah menguji kita ya dengan musibah, dengan misalnya rasa bosan, dengan rasa stres dan seterusnya, itu tidak menutup kemungkinan Allah sangat rindu dengan kita. Ya. Allah rindu dengan bisikan istighfarnya kita, keluhan kita. Coba masalah apa yang sedang kita alami, coba diskusikan ya. Yang pokok itu dengan Allah. Ya Allah, saya punya masalah ini, gitunya.
semoga engkau memberikan solusinya kepada saya. Ceritakan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu, bukan keluh kesah tapi masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pinta kepada Allah solusinya. Dan bisa jadi tadi ya, ketika kita mendapatkan masalah, Allah ingin kita mendekat kepadanya, istighfar kepadanya, dan itulah yang Allah inginkan, ya. Itu memang yang Allah inginkan, dan itulah yang Allah senangi. Jadi ketika manusia, ya, berdosa, ya, ataupun misalnya dia punya masalah, kemudian dia beristighfar, dia menyadari kesalahannya misalnya, maka Allah sangat senang kepada orang tersebut, sangat senang. Lebih senang lagi, ya, lebih senang Allah daripada seorang, misalnya di dalam hadis katakan seorang penggembara, mohon maaf, ya, musafir, ya, misalnya ada seorang musafir, dia itu hijrah atau pergi dari satu negara ke negara yang lain. Kalau dulu memakai kendaraan berupa unta misalnya, atau berupa keledai, ya, atau berupa kuda. Misal kita ambil contoh seperti misalnya unta sajalah, ya, yang biasa. Dia pindah dari satu negara ke negara yang lain dengan menggunakan untanya, ya. Dia menyimpan perbekalannya, makannya, minumnya, hartanya di sana. Kemudian karena dia penat, karena dia sudah capek melanjutkan perjalanan, akhirnya dia istirahat, ya. Dia istirahat di sebuah pohon yang rindang, ya. Kemudian tanpa dia sadari, dia tertidur. Ketika dia terbangun, ya, subhanallah, ketika dia terbangun, dia mendapati bahwa tunggangannya itu sudah tidak ada. Otomatis perbekalannya pun ikut tidak ada, hartanya, makanannya, minumannya itu habis, semuanya tidak ada, tidak tersisa, karena semua itu ada di tunggangannya itu. Apa yang dia rasakan? Dia merasa, wah, bergejolak dalam hatinya. Dia mencari ke sana kemari, itunya tidak menemukan sama sekali, ya. Sudah mencari ke bukit A, sudah mencari ke bukit B, ya, ke sana kemari, sudah dia cari setiap sudut, ya, yang bisa dia capai, dia cari, tapi tidak kunjung kembali unta tersebut, tidak dia dapati kembali unta tersebut, yang mana di sana ada perbekalannya semuanya. Kemudian dia pun kalau misalnya dia tertidur kembali, ya, kemudian dia terbangun dan mendapati si untanya itu berada di hadapannya lagi, maka bagaimana perasaannya? Yang sekian waktu itu hilang, ya. Dia, kalau bahasa Sundanya, kokot tetengan kesana kemari, kaitu kadianya gitunya, tidak kunjung kembali. Ternyata setelah dia tidur kembali misalnya, dia pun mendapati untanya sudah ada di hadapannya. Bagaimana perasaannya? Sungguh dia akan merasa gembira, sangat gembira. Nah, perlu diketahui pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang daripada orang tersebut ketika mendapati seorang yang berbuat dosa, seorang yang mana dia itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih Allah senangi daripada perasaan orang yang tadi, ya, yang sudah kehilangan harta bendanya dan bisa diketemukan kembali. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita mendapati masalah di rumah kita atau di kehidupan kita, maka tidak menutup kemungkinan itu karena Allah ingin kita dekat, ingin kita dekat dengan Allah. Jadi Allah itu menginginkan kita dekat dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi baginya. Permasalahan apa yang kita alami, maka Allah akan memberikan solusinya kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu sebagai pembuka bagi pertemuan kita kali ini, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap manusia, ya, itu mempunyai potensi untuk meraih surga, ya. Setiap keadaan bisa atau mempunyai potensi untuk meraih surga.
tidak melihat laki-laki, perempuan, tidak melihat sakit, sehat di rumah, di luar, itu potensi surga, bahkan potensi neraka itu ada. Baik, beliau berkata dalam buku ini ya, memberi subjudul persembahan. Maksudnya adalah persembahan untuk para wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini dipersembahkan oleh beliau rahimahullahu taala untuk wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipersembahkan kepada wanita yang beriman? Karena wanita yang beriman itu ya, mereka pasti akan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hadis Rasulullah SAW dan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka beriman. Mereka yakin tanpa ragu bahwa Allah lah yang telah menciptakannya, bahwa Allah lah yang mengatur segala urusannya, dialah yang memberi rezeki, dialah yang menciptakan surga, neraka, ya, memberikan balasan yang baik ataupun yang buruk. Ya. Maka orang yang beriman, wanita yang beriman, itu akan melaksanakan apa yang terdapat dalam buku ini, khususnya berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis nabawi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih orang yang beriman, khususnya dalam buku ini adalah wanita yang beriman, itu akan mendapatkan selain dari pahala, mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan kesedihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah. Begitu juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sobiin. Maksud tiga golongan ini adalah orang-orang yang baik Yahudi, Nasrani, kemudian Sobiin, yang mana mereka itu ketika Rasulullah SAW datang dengan membawa risalah kenabian, mereka beriman kepadanya, ya. Tidak kufur kepadanya. Bukan golongan, maksudnya adalah ditujukan bukan untuk zaman sekarang ya, yang maksudnya adalah masih dalam keadaan kafir baik Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya. Namun bisa saja ketika misalnya yang sekarang itu taubat ya, menyadari dosa-dosanya, dia tidak berbuat syirik ya, dia meninggalkan agamanya dan dia beralih kepada tauhid, yaitu kepada Islam, maka insya Allah itu termasuk juga. Namun terlebih ditujukan kepada orang-orang baik Yahudi, Nasrani, kemudian Yahudi Sobiin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika datang risalah kenabian kepada Nabi Muhammad SAW dan melepaskan segala bentuk kesyirikan dan perbedaan yang selama berada di agama yang dulu itu mereka lakukan. Man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa amila sholihan, tentu saja tidak hanya beriman tapi harus dibuktikan dengan amal soleh ya. Tidak hanya yakin saja tapi ada amal soleh di sana membuktikan bahwa keimanannya itu benar, itu berupa amal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka ajruhum, balasan atau pahala mereka, inda rabbihim, di samping atau berada di Tuhan mereka. Yang mana Tuhan mereka maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, selalu menepati janjinya, tidak pernah meleset, dan maha baik, kemudian maha berterima kasih, maha membalas dengan balasan yang terbaik terhadap hamba-hambanya yang berbuat kebajikan amal soleh. Nah, bagi mereka ini janji Allah Subhanahu wa taala ya, dengan diberikannya berupa kenikmatan dan kesenangan yang tidak ada henti-hentinya. Di antaranya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kesenangan, kemudian kebahagiaan yang tidak ada ujungnya, abadan ya, selama-lamanya. Semoga kita termasuk kepada golongan tersebut. Nah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tadi ya beriman, kemudian kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, yaitu baginya tidak akan merasa takut dan bersedih. Takut dan sedih itu beda ya, bertolak belakang ya. Tidak sama ya. Takut tahun ya takut, sedih itu sedih, ya sedih. Sedih itu apa? Ya sedih ya.
bukan itu ya. Takut dan sedih itu berbeda. Takut itu ya berhubungan dengan sesuatu yang belum terjadi. Apakah akan terjadi? Belum tentu ya. Seorang takut miskin, seorang takut sakit, seorang takut jatuh, seorang takut rugi, takut bangkrut ya, takut didolimi dan seterusnya. Itulah takut. Apakah itu terjadi atau sudah terjadi? Belum terjadi. Apakah akan terjadi? Belum tentu juga ya. Sebelum dia mencobanya, dia tidak akan tahu apakah akan terjadi atau tidak. Itu rasa takut. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang belum terjadi. Sedangkan sedih itu berhubungan dengan sesuatu yang telah terjadi ya. Misalnya dia dulu pernah punya sahabat yang baik, kemudian sekarang meninggal dunia, kemudian dia teringat dan dia merasa sedih. Kemudian dia misalnya dulu pernah merasakan penderitaan ya. Teringat kembali dan sedih ya. Bahkan pernah dilecehkan kehormatannya, pernah dihancurkan kehidupannya misalnya oleh seorang, kemudian dia dipertemukan kembali. Ya memang ini kisah nyata ya. Jadi seorang itu pernah dilecehkan kehormatannya oleh salah seorang laki-laki. Kemudian pada suatu hari dalam suatu acara dipertemukan kembali ya. Dan wanita ini masih ingat terhadap orang tersebut dan memang sengaja dipertemukan. Dan apa yang terjadi? Dia menangis ya. Dia bukan menyesali ya. Ya dia menangis, dia bersedih sampai-sampai saking sedihnya, saking besarnya kesedihannya, sampai-sampai dia pingsan. Itulah kesedihan. Jadi berkaitan dengan masa lalu yang sudah terjadi. Namun dalam hal ini, dalam ayat ini maksudnya adalah tidak akan ada rasa takut, kemudian tidak akan ada rasa sedih. Maksudnya adalah kalau takut ya, itu berhubungan dengan sesuatu yang belum terjadi, berkaitan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seorang tidak merasa takut terhadap siksa Allah? Karena Allah sudah menjanjikan, bahkan di alam kubur Allah sudah menampakkannya kepada manusia seluruhnya ya. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh ya, yang tadi sudah sebutkan ya, yang bertakwa, maka pertama kali yang akan ditampakkan oleh malaikat, dibukakan pintu adalah pintu neraka. Terlihat gemuruhnya, terlihat api yang meluap-luap gitu, kemudian terasa suhu yang begitu tinggi, panasnya, kemudian tercium bau yang aroma yang sangat busuk yang menyengat di hidungnya, dan dia pun gemetaran, dia pun merasa takut ya. Tapi oleh malaikat itu ditutup kembali. Kata malaikat, ini ada tempat kembalimu, namun Allah ganti dengan surga. Pintu neraka ditutup, kemudian dibukakanlah pintu surga. Maka ketika dibukakan pintu surga, tercium aroma yang sangat wangi sekali ya. Kemudian sangat segar sekali, sejuk ya, harum. Kemudian terlihat olehnya pemandangan yang begitu indah, lautan yang luas, sungai-sungai yang indah juga, kemudian pohon-pohon yang rindang, buah-buahan yang banyak yang beraneka macam ya. Kemudian pelayan-pelayan juga sama ya, yang banyak juga yang siap untuk melayani penghuni dari surga itu. Kemudian kalau di kita kerikil-kerikil ya, bebatuan-bebatuan yang begitu indah ya, terbuat dari perhiasan-perhiasan, dipan-dipan yang empuk ya, yang tinggi ya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, dan dia pun rindu, ingin segera, ya Allah cepatkanlah aku itu. Saking rindunya dia kepada surganya, dan dia sudah tidak memikirkan lagi siksaan. Kenapa? Sudah dijanjikan dia itu masuk surga yang sudah nampak di hadapan matanya, namun belum bisa dimasuki. Hanya saja pintu surga itu dibukakan sehingga aromanya, sejuknya ya, wanginya itu bisa tercium sampai hari kiamat. Adapun tadi yang durhaka sebaliknya ya, dibukakan dulu pintu surga, kemudian yang terakhir adalah neraka, dan dibukakan yang pintu surga ditutup, pintu neraka dibukakan sehingga dia mencium bau busuknya, kemudian aromanya atau suhunya panasnya itu bisa terasa sampai hari kiamat ya. Di samping itu dia pun disiksa ya, disiksa oleh para malaikat, disiksa juga, kemudian mendapatkan panas dari ngahyabna ya, Sunda nama ngahyabna api neraka ya. Kemudian bau busuknya api neraka itu siksaan yang berlipat-lipat ya. Jadi ketika melihat itu kan baru janji ya, itu sudah tidak terpikir lagi ya, takutnya gitunya
ketika diperlihatkan janji Allah Subhanahu wa taala, karena yakin, tadi hanya yakin bahwa Allah itu Maha menepati janji, tidak akan pernah menyalahi janji tersebut. Itu baru janji, apalagi ketika dimasukkan ke dalam surga. Itu lebih-lebih. Ketika ada orang yang dicelupkan, satu celupan saja ke surga, maka ketika ditanya, apakah kamu dulu pernah menderita, pernah susah, ya, pernah ini dan itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak enak, tentunya, maka jawabannya tidak. Saking apanya? Saking besarnya kenikmatan dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada orang yang dicelupkan ke dalam neraka. Satu celupan saja kemudian ditanya baginya, apakah dulu kamu pernah merasakan kesenangan? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena saking beratnya siksaan, ya, di dalam neraka itu. Naudzubillah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang wanita yang beriman. Jadi ditujukan kepada wanita yang beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau ittiba Rasul, ya, mengikuti Rasulullah SAW. Mana mungkin seorang itu bisa masuk surga, mana mungkin seorang itu bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti Rasulullah SAW. Padahal Rasul itu diutus untuk diikuti. Apa saja yang aku perintahkan laksanakan, apa yang aku larang maka jauhi. Itu saja. Ketika kita ingin masuk surga, maka cukup dengan kita menjauhi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Maka ketika misalnya kita berbuat sesuatu namun sesuatu itu tidak perintahkan, yang mana ini berkaitan dengan syariat, dengan ibadah, maka ketika kita melaksanakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal namun dia itu tanpa ada perintah dari kami, maka amal itu tertolak. Jadi ketika diperintahkan laksanakan saja, tidak ada ruginya. Dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik dan berlipat-lipat. Adapun ketika kita melenceng, ya, tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka nanti pada hari kiamat kita diusir oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kita berharap sekali ingin bertemu dengan Nabi, ingin bersama Nabi, namun oleh Nabi diusir. Ya. Dan Allah sudah menginformasikan informasikan itu kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa menjauhi hal tersebut, dalam artian menjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kita berbuat sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi berkaitan dengan ibadah misalnya, itu kita jauhi. Dan kita cukup dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan cukup dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi secara maksimal. Kemudian, dan memasrahkan jiwa, kehidupan, dan waktu mereka untuk Allah. Ini wanita-wanita yang beriman kepada Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan memasrahkan semua jiwanya, kehidupan, dan waktu mereka untuk Allah, bukan untuk yang lain, ya. Ada kalanya kita suka mencari ridho manusia, tapi ridho Allahnya tidak, ya. Namun yang paling bagus itu yaitu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain insya Allah akan mengikuti. Allah ridho, yang lain pun ridho. Jangan sampai kita mengutamakan ridho manusia sedangkan Allah murka kepada kita. Seterusnya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena popularitas, ya, mencari popularitas, mencari nama baik, tentunya kalau sekarang itu di media sosial misalnya kita membuat karya, tentunya membuat karya baik itu apapun, tentunya khususnya berkaitan dengan dakwah, misalnya hanya mencari like semata, tentunya, atau misalnya mencari subscribe dan seterusnya, itu bukan tidak boleh. Maksudnya adalah itu bukan tujuan, tujuan kita yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya itu didapatkan juga, itu lebih baik. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita membuat konten, kita bermedsos ini, itu bukan karena kita ingin diacungi jempol, like-nya ribuan, bahkan jutaan, bukan. Ya, itu hanya bonus saja. Kalau misalnya itu didapat, maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah ketika kita membuat konten, ya, atau di sisi lain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meraih pujian tapi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin."
katakan oleh Muhammad, sungguhnya sholatku, ibadahku, kemudian hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam semata, tidak untuk yang lain. Maka beliau melanjutkan, saya persembahkan buku ini untuk mereka. Selain dari mereka, itu tidak peduli. Maksudnya mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan di buku ini, ya. Karena mereka tidak beriman, mereka tidak mengikuti Nabi, mereka tidak memasakkan dirinya untuk Allah semata, tidak. Semoga Allah menjadikan amal ibadah kita semua menjadi ibadah yang semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah yang Maha Mulia. Dan artian kita beribadah, kita bermuamalah, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas untuk Allah semata. Jadi kita niatkan segala aktivitas kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaikan alamat. Ketika kita alamatnya jelas itu kepada Allah, maka akan sampai dan Allah akan terima, ya. Tapi ketika kita salah alamat, ya, kita beribadah, kita bermuamalah untuk misalnya seseorang atau makhluk, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan menolaknya. Ini bukan untuk saya. Silakan saja ambil pahalanya dari orang yang kamu niatkan. Baik, itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita belum masuk kepada pembahasan pokok. Ini baru persembahan ya dari penulis ya, itu untuk muslimah atau wanita-wanita yang beriman dan yang tadi sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang bisa meraih surga dengan potensi yang ada di dalam diri kita, ya. Kita sebagai ibu rumah tangga, kita khususnya ya, karena di buku ini khususnya itu untuk ibu rumah tangga, untuk wanita maksudnya, wanita muslimah, atau untuk orang yang sedang di kantor, itu juga bisa meraih surga dengan pekerjaannya atau berada di lapangan dan seterusnya. Dan semoga juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan itu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, juga kekeliruan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi